Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan reaksi, khususnya simbol dan bagian yang ada dalam persamaan reaksi kimia. Dalam persamaan reaksi kimia, kita akan melihat susunan rumus kimia dalam bentuk persamaan. Dalam persamaan reaksi kimia, kita akan melihat ada dua bagian, yaitu bagian preaksi atau reaktan dan bagian hasil atau produk, yang keduanya dipisahkan oleh sebuah tanda anak panah. Semua bagian yang ada di belakang atau sebelah kiri dari tanda panah merupakan bagian preaksi atau reaktan, sedangkan semua yang ada di sebelah kanan dari tanda panah merupakan bagian hasil atau produk. Dalam persamaan reaksi, yang boleh dituliskan hanyalah rumus kimia dari zat-zat yang bereaksi dan zat-zat yang dihasilkan. Contohnya dalam reaksi pembentukan air dari unsur-unsurnya, maka kita harus menuliskan unsur hidrogen dan unsur oksigen dalam bentuk rumus kimia. Rumus kimia untuk gas hidrogen adalah H2, sedangkan rumus kimia untuk gas oksigen adalah O2, sehingga kita wajib menuliskan H2 ditambah O2 sebagai tanda bahwa yang bereaksi adalah gas hidrogen dan gas oksigen. Kemudian kita berikan tanda panah, dan setelah tanda panah kita tuliskan zat hasil dari reaksi antara hidrogen dan oksigen, yaitu air. Air memiliki rumus kimia H2O. Untuk melengkapi reaksi ini, maka kita tambahkan wujud dari masing-masing zat yang ada dalam persamaan reaksi. Wujud dituliskan dalam tanda kurung, diletakkan di akhir masing-masing zat. Contoh, untuk gas hidrogen memiliki wujud gas, sehingga kita tuliskan G kecil dalam tanda kurung setelah tulisan rumus kimia H2. Begitu juga untuk gas oksigen. Sedangkan untuk air, karena bentuknya adalah cair, maka kita tuliskan tanda L kecil dalam tanda kurung setelah rumus kimia H2O. Dalam persamaan reaksi ada 4 wujud yang dituliskan untuk tiap zat. Yang pertama adalah S untuk bentuk padat, diambil dari kata solid. Yang kedua adalah L untuk bentuk cair, diambil dari kata liquid. Yang ketiga adalah G untuk wujud gas, diambil dari kata gas. Dan yang terakhir adalah Aki untuk bentuk larutan, yang diambil dari kata aqueous. Sekali lagi, S solid, L liquid, G gas, dan Aki aqueous. Kemudian dalam persamaan reaksi yang sudah setara, maka kita akan melihat ada angka yang besar diletakkan di beberapa zat untuk menyetarakan persamaan reaksi. Dalam persamaan reaksi ini yang sudah disetarakan, maka gas hidrogen ditambahkan koefisien 2, begitu juga dengan air ditambahkan koefisien 2. Secara lengkapnya maka kita akan melihat ada 2 jenis angka, yaitu angka yang besar dan angka yang kecil. Angka yang besar disebut sebagai koefisien, diletakkan di awal dari rumus kimia zat. Angka koefisien ini digunakan untuk menyetarakan persamaan reaksi agar reaksi menjadi setara. Sedangkan angka-angka yang kecil merupakan indeks, di mana indeks ini terikat pada rumus kimia dan tidak boleh diubah sama sekali. Karena apabila kita merubah indeks, maka kita akan merubah zat tersebut.
Dalam persamaan reaksi yang setara, maka kita harus memperhatikan komposisi zat yang ada di bagian sebelah kiri atau bagian pereaksi dengan jumlah zat yang ada di sebelah kanan. Contoh, untuk di awal, oksigen yang ada di sebelah kiri terdapat 2 karena ada indeks angka 2. Sedangkan oksigen yang di sebelah kanan baru ada 1. Inilah fungsi penambahan koefisien angka 2 karena koefisien yang terdapat di depan H2O berlaku untuk tiap atom baik hidrogen maupun oksigen. Sehingga oksigen yang tadinya hanya ada 1 sekarang sudah dikalikan 2. Oleh karena itu oksigen yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan sekarang sudah sama jumlahnya ada 2. Namun terjadi perubahan jumlah atom hidrogen yang awalnya sudah sama-sama 2. Karena di sebelah kanan sudah ditambahkan koefisien 2, maka hidrogen yang awalnya ada 2 dari angka indeks sekarang dikalikan 2 lagi dengan angka koefisiennya, sehingga total ada 4 atom hidrogen di ruas kanan. Oleh karena itu di ruas kiri hidrogen yang baru ada 2 dari indeksnya kita tambahkan koefisien 2, sehingga hidrogen yang di ruas kiri pun sekarang menjadi 4. Inilah cara penulisan persamaan reaksi yang lengkap dan sudah setara. Dituliskan koefisien dan juga wujudnya. Ingat, untuk mengubah persamaan reaksi menjadi persamaan reaksi yang setara, maka kita hanya boleh menambahkan koefisien tanpa mengubah indeks yang ada di tiap rumus kimia. Demikian untuk video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.